Shalom teman-teman pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh luar biasa, walaupun masih tetap di rumah saja, tetapi penyertaan Tuhan begitu nyata bagi kehidupan kita. Amin. Untuk itu saudara, pada saat ini kita akan masuk dalam ibadah pemuda remaja. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mempersiapkan waktu kita untuk masuk dalam ibadah ini. Saudara, Tuhan kita sungguh begitu baik. Kita ada sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Mari saudara, kita datang mau sembah Tuhan. Biarlah melalui pujian ini mewakili rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari saudara, saat ini walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, kita menaikkan penyembahan ini dengan sungguh-sungguh. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah
Mari kita berdoa. Ya Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengagumi Engkau Tuhan. Kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena sampai hari ini, kami masih menikmati nafas kehidupan, kami masih menikmati kesehatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Tolong Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Layakan kami untuk masuk dalam ibadah di hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masih semangat untuk memuji Tuhan? Untuk itu mari sama-sama kita menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita di bawah kepak sayap-Mu. Mari walaupun di rumah saja, mari kita memuji Tuhan, menaikkan pujian ini dengan penuh semangat dan tentu saja bersukacita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja-wali. Bagai raja-wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja-wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja-wali. Bagai raja-wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja-wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja-wali. Saudara pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mempunyai Allah yang sungguh luar biasa mengasihi kita, yaitu dibuktikannya dengan karena kita, Dia rela mati di kayu salib. Sungguh betapa indahnya pikiran Tuhan tentang kita. Untuk itu saudara, mari kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Siprianus Sateni. Untuk itu mari kita mau menyembah Tuhan, kita mau nyanyikan pujian sungguh indah. Mari dengan penuh kerendahan hati, dengan sungguh-sungguh kita menyanyikan pujian. Menjauhi rohmu yang suci.
tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersalanding bagiku. Sungguh indah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami kembali menaikkan syukur kepada Engkau oleh karena segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Setiap puji-pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu, kiranya itu menyenangkan Engkau. Dan Engkau juga berkenan memberkati kami dalam persekutuan ini. Dan khususnya saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati dan layakkan hamba-Mu untuk menguraikan kebenaran firman-Mu. Dan semua saudara yang mendengar diberkati Tuhan melaluinya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada kesempatan ini. Pertama kita akan membaca di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Kemudian bagian yang kedua kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang keempat. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi saudara sekalian. Kejadian 4 ayat 1 hingga 4, demikian firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ibrani pasal 11 ayat 4, demikian firman Tuhan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca bagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 hingga 4. Kita juga telah membaca di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Kedua bagian firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita tentang seorang tokoh yang secara khusus kita akan merenungkan kehidupan imannya di hadapan Tuhan, yaitu seorang yang bernama Habel. Siapakah dia? Berasal dari keluarga yang bagaimana? Apakah profesinya?
dan bagaimana ketaatan Habel di hadapan Tuhan. Kita akan pelajari pada bagian ini. Yang pertama, kita memperhatikan di dalam ayat 1 sampai ayat 2a. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua a. Demikian firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Habel berasal dari sebuah keluarga yang juga mengenal Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa Habel berasal dari keluarga yang mengenal Tuhan? Di dalam ayat 1 bagian kalimat terakhir berkata, maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa Hawa dan juga suaminya yaitu Adam adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, kedua orang ini yaitu pasangan suami istri ini, setelah melakukan hubungan seks atau persetubuhan sebagaimana layaknya seorang suami dan seorang istri, maka mereka mendapatkan seorang anak laki-laki. Yang pertama tentu bernama Kain, dicatat di dalam ayat 1. Dan di ayat yang kedua a dicatat bahwa selain Kain juga lahirlah yang bernama Habel. Nah, yang paling mendasar dari bagian ini kita melihat bahwa setelah mereka mendapatkan Kain dan Habel, ada sebuah pengakuan yang jujur ya dan tulus, dan ini menandakan siapakah pasangan suami istri ini. Pengakuan Hawa di dalam ayat yang pertama, ayat 1 kalimat terakhir, dia berkata, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, kita melihat bahwa kedua orang tua daripada Habel adalah orang tua yang mengenal Tuhan. Secara manusia, hubungan seks ya, yang secara alamiah sebagaimana layaknya pasangan suami istri pasti menghasilkan keturunan, kecuali pasangan itu salah satunya mungkin sakit atau karena mandul dan lain sebagainya. Tetapi jika mereka sehat, secara alamiah pasti mereka mendapatkan keturunan. Nah, hal yang sama terjadi dengan Hawa dan Adam. Namun lebih daripada itu, Hawa memandang bahwa ini adalah sebuah berkat. Keberhasilannya mendapatkan seorang anak laki-laki yaitu Kain dan juga seorang anak laki-laki lainnya yaitu Habel merupakan sebuah berkat dan atas campur tangan Tuhan. Ada sebuah pengakuan yang jujur bahwa itu diperoleh semata-mata karena pertolongan Tuhan. Nah, inilah yang tadi saya katakan bahwa menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang mengenal Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Kita juga harus belajar bahwa sekecil apapun kesuksesan yang kita raih, kita harus ingat bahwa itu tidak terjadi di luar campur tangan Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, apapun yang kita raih dalam bentuk kesuksesan sekecil apapun, kita harus katakan semua ini karena pertolongan Tuhan. Ketika saudara berhasil di sekolah, mendapatkan nilai yang baik, saudara harus jujur berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih, ini karena pertolongan. Ketika saudara berhasil dalam pekerjaan, maka haruslah berkata dengan jujur, Tuhan terima kasih, ini adalah pertolongan. Bahkan di dalam seluruh segi hidup kita, kita harus belajar untuk berkata semua karena pertolongan Tuhan. Pekerjaan yang merupakan profesi mereka yaitu sebagai gembala dan juga sebagai petani dipandang sebagai pekerjaan yang diberikan Tuhan. Apa bukti bahwa mereka menganggap atau meyakini bahwa itu adalah pemberian Tuhan? Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4, kita menemukan di sana dijelaskan bahwa Kain
mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan, Habel juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebuah ungkapan syukur yang mengalir dari dalam hati mereka dinaikkan kepada Tuhan, karena pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan, dan mereka mau membawa hasil dari pekerjaan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, apa makna di balik persembahan ini? Tentunya kita melihat bahwa di balik persembahan yang mereka berikan itu ada sebuah ungkapan bahwa mereka hidup bukan karena pekerjaan itu, melainkan karena Tuhan yang memberikan pekerjaan, Tuhan yang memberkati pekerjaan sehingga mereka dapat menikmati. Nah, di sini ada sebuah kesadaran yang besar bahwa adanya sebuah pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan. Kehidupan mereka adalah karena Tuhan. Berkat yang mereka dapatkan melalui pekerjaan atau profesi itu pun adalah dari Tuhan. Maka mereka tidak mau mengabdikan diri kepada persembahan pekerjaan itu, melainkan hanya kepada Tuhan. Dan dengan demikian sangatlah logis jika hasil dari pekerjaan itu dibawa kepada Tuhan untuk dipersembahkan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita juga harus belajar dari kebenaran ini bahwa kehidupan orang beriman harus nyata dalam perilakunya, dalam aktivitasnya, termasuk di dalam apa yang dia kerjakan. Sebagaimana Habel membawa hasil dari pekerjaan itu berupa anak domba dan lemaknya dipersembahkan untuk Tuhan, itu menunjukkan bahwa dia benar-benar hidup untuk Tuhan dan bukan untuk pekerjaan itu. Saudara dan saya pun demikian. Mungkin kita sedang dalam studi atau dalam belajar sebagai siswa SMP, SMA, atau juga sedang kuliah. Mari kita sadari bahwa inilah waktu yang baik yang Tuhan berikan. Kita gunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh belajar. Untuk siapa? Tentunya bukan untuk kita, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Atau juga yang sudah bekerja. Kita syukuri bahwa inilah kesempatan yang Tuhan berikan untuk bekerja. Banyak orang di luar sana tidak bekerja karena belum punya pekerjaan. Atau juga mungkin saudara belum punya pekerjaan. Percayalah, pekerjaan itu berasal daripada Tuhan. Tiba waktunya Tuhan akan memberikan. Nah, jika kesempatan itu diberikan, bagaimana kita harus lakukan? Mari kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk menyenangkan manusia, bukan untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi lebih daripada itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Semua yang kita miliki di dalam hidup kita, kesempatan demi kesempatan, untuk studi, untuk bekerja, semua Tuhan yang atur. Nah, jika kita sadari ini, maka kita akan belajar mengabdikan diri kita kepada Tuhan sebagai wujud bukti bahwa kita beriman kepada Dia. Dan hanya dengan demikian kita tidak mau mengabdi kepada sesuatu yang lain. Hal terakhir yang perlu kita perhatikan dari pembacaan kita adalah di dalam ayat 4, Kejadian pasal 4 mengatakan demikian. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa persembahan yang dibawa oleh Habel kepada Tuhan diindahkan Tuhan. Artinya diterima Tuhan. Diperkenan Tuhan. Tuhan senang dengan persembahan itu. Betapa senangnya Habel ketika dia tahu bahwa apa yang dia bawa itu tidak sia-sia, tidak ditolak, justru diterima. Betapa menyenangkannya. Nah, tentu kita ingin tahu mengapa persembahan Habel diterima, sementara Kain tidak. Karena di dalam ayat yang kelima berkata, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Berarti bahwa persembahan Habel diterima, diperkenan, sedangkan persembahan Kain ditolak. Nah, secara sederhana berarti bahwa apa yang dibawa oleh Kain sia-sia menurut pandangan Tuhan, sedangkan apa yang dibawa oleh Habel begitu bermanfaat, bernilai dan menyenangkan dalam pandangan Tuhan. Mungkin dalam pandangan Kain ini adalah persembahan yang begitu bernilai luar biasa, tetapi belum tentu menurut ukuran Tuhan. Demikian juga Habel.
Nah, kedua orang ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran penting bahwa segala sesuatu harus dilihat dari kacamata Tuhan. Berkenan tidaknya sesuatu hal yang kita lakukan, kita harus kembalikan apakah ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Dan semua itu harus lahir atau mengalir keluar dari dalam hati kita. Untuk melihat lebih jelas mengapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan, mari kita membandingkan dengan Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 11 dari Ibrani pasal 11, di sana terdapat dua kalimat yang diulang ya. Kalimat pertama itu di dalam ayat yang ke-4a berkata, karena iman. Nah, kalimat ini diulangi lagi di dalam ayat yang tetap ayat yang keempat. Namun bagian terakhir dikatakan, karena iman ia masih berbicara. Kalau di bagian awal dikatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, apa yang memperkenan hati Tuhan sehingga Tuhan menerima persembahan Habel? Apakah karena persembahan itu ketika dibawa kepada Tuhan, persembahan Habel lemak-lemaknya banyak? Tentu tidak juga. Apakah karena persembahan Kain yang dia bawa adalah bahan hasil pertanian yang kurang baik? Tentunya tidak. Nah, apa menjadi dasar? Mari kita melihat ini, dan ini jawaban pertama. Ayat yang keempat berkata, karena iman. Artinya apa karena iman? Artinya bahwa dengan sebuah kesadaran, keyakinan di dalam hati, itulah yang dimiliki oleh Habel. Habel melakukan itu dari dalam hati yang beriman. Persembahan itu dibawa kepada Tuhan dengan sebuah keyakinan iman dan bukan sebaliknya. Sehingga kesimpulan kita pertama bahwa Allah berkenan kepada Habel melalui persembahan yang dibawa adalah pertama-tama karena Habel adalah orang yang beriman. Jadi iman memperkenan seseorang di hadapan Tuhan. Tanpa iman kita tidak akan berkenan kepada Tuhan. Hal ini dinyatakan di ayat 6 Ibrani pasal yang ke-11. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ayat ini jelas mengatakan bahwa berkenan tidaknya kita kepada Allah itu hanya dengan iman. Berarti bahwa bukan atas dasar sesuatu kebaikan, bukan atas dasar sesuatu persembahan, melainkan iman. Dan iman inilah yang memperkenan Habel di hadapan Tuhan. Tanpa iman kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya dan saudara pun demikian. Kita bisa berkenan kepada Allah karena kita beriman. Kembali lagi, mengapa kita beriman? Karena Allah mengaruniakan iman kepada kita. Maka kita melihat ini sebagai sesuatu rantai kasih karunia Allah yang Allah kerjakan dalam diri kita. Dia tidak hanya mengaruniakan iman, tetapi juga iman itu membawa kita untuk berkenan kepada Allah. Ini yang pertama yang kita bisa belajar dari ketaatan yang dimiliki oleh Habel. Yang kedua, apakah hanya karena dia beriman lalu persembahannya berkenan? Tidak. Kita kembali lagi memperhatikan ayat yang kelima, ya. Ayat yang keempat dari Ibrani pasal 11. Ayat 4 berkata, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Wah, luar biasa. Ya, ini alasan kedua, bahwa tidak hanya iman lalu atas nama iman asal-asalan membawa korban kepada Tuhan, tidak. Justru iman ini membawa seseorang untuk melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Jika tidak demikian, tidak diperkenan. Nah, iman inilah yang membawa Habel untuk melakukan yang terbaik. Rindu untuk memberi yang terbaik. Jadi iman mendorong dia ingin menyenangkan hati Tuhan.
Iman mendorong dia ingin melakukan yang terbaik demi kemuliaan Tuhan. Bukan untuk namanya, bukan untuk kemuliaan orang lain, tetapi kemuliaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Jika kita telah dikaruniai iman oleh Tuhan, maka biarlah iman itu membawa kita, mendorong kita untuk terus hidup di dalam hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan selalu rindu untuk melakukan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jalanilah hari-harimu dengan kerinduan ini. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Jalanilah hari-hari dengan sebuah kerinduan. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Melalui studi saya, melalui pekerjaan saya, melalui cara berpikir saya, melalui perkataan saya, melalui perbuatan saya mau menyenangkan hati Tuhan. Sebab saya telah dikaruniai iman oleh Tuhan. Saya telah dibawa untuk memperkenan hati Tuhan. Maka biarlah hidup saya terus memperkenan Dia tiap-tiap hari. Dan jangan biarkan satu hari pun terlewatkan tanpa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika hidup kita menyenangkan hati Tuhan, saya percaya Dia pasti terus memberkati kita sehingga kita semakin menjadi berkat luar biasa bagi banyak orang. Hidup kita menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati orang lain, dan menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan. Biarlah ini meneguhkan iman kami. Dan itu menjadikan kami lebih siap lagi menjalani kehidupan kami. Entah saat kami berada di rumah, saat berada di lingkungan pergaulan kami, saat berada di sekolah, saat berada di tempat kerja, dimanapun, biarlah hati kami selalu rindu untuk memperkenan hati Tuhan. Oleh sebab Tuhan telah membawa kami memperkenan Engkau melalui iman. Terima kasih ya Tuhan, berkati saudara-saudara kami dalam studi mereka. Tuhan buat mereka berhasil. Mereka yang sedang menatap masa depan, mungkin ada pergumulan-pergumulan tertentu. Tuhan tolong buka jalan dan arahkan mereka untuk memandang Kristus yang merancang masa depan mereka dengan begitu indah. Begitu juga saudara-saudara kami sedang bekerja dimanapun, Tuhan memberkati dan Tuhan buat mereka berhasil. Dan melalui semuanya itu menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan pujian Telah Lama Ku Cari-Cari. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, shalala, Yesusku luar biasa.
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, tadi kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan itu agar dapat dipergunakan dengan baik. Hanya doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari sebelum kita menutup ibadah kita dengan doa, mari sekali lagi kita memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Mari biarlah melalui pujian ini menjadi respon kita terhadap firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita di malam hari ini. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena ibadah kami tadi telah Engkau pimpin sehingga kami boleh selesai dengan begitu baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya firman yang telah kami dengarkan tadi boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau mau pimpin kami dimanapun kami berada. Engkau mau tuntun kami, jauhi kami dari sakit, penyakit, mara, bahaya. Kami pun mau serahkan keluarga kami Tuhan. Jagai kami selalu Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan seluruh masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan kehidupan kami 1 minggu ini ke dalam tangan-Mu. Dan kiranya Tuhan, Engkau mau selalu tuntun kami sehingga kami boleh bertemu lagi di dalam gedung gereja untuk beribadah bersama-sama. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah teman-teman pemuda remaja yang ada di rumah, ibadah kita hari ini telah selesai. Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.